terima kasih Yesus, Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sama-sama katakan Yesus, Yesus, kami puja, kami sembah Kau Tuhan, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Bersama-sama katakan sembah dan puji, sembah dan puji, Tuhan Katamu. Sembah dan puji, Tuhan Katamu. Sembah dan puji, Tuhan Katamu. Yesus Tuhan adalah Raja, kami sembah. Sembah dan puji, Tuhan Katamu. Amin. Sembah dan puji, Tuhan Katamu. Sembah dan puji, Tuhan Katamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah, sembah. Sembah dan puji, Tuhan Katamu. Sembah Kau di tempat ini Tuhan, sembah dan puji, Tuhan Katamu. Amin. Sembah dan puji, Tuhan Katamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi katakan sembah dan puji, sembah dan puji, Tuhan Katamu. Sembah dan puji, Tuhan Katamu. Sembah dan puji, Tuhan Katamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Kami tinggikan Kau di tempat ini Tuhan. Oh, haleluya. Yesus, 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 Yesus. Oh, Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak. Sebab Kau layak.
Aku hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari yang kagum akan Tuhan, mengasihi Tuhan, angkat suaramu sembah. Haleluya. Kami sembah, kami sembah. Kami sembah, kami sembah. Oh, kami tinggikan Kau yang layak, Kau yang layak dipuji. Kami menyembah-Mu. Kau hadir, Kau bertatap.
sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja diberi
pengagungan buat Raja kami yang Maha Mulia. Buat malam hari ini Kau kuduskan kami, sucikan kami dengan darah dan gembala. Berikan roh hikmat, wahyu dan pengertian supaya kami bisa mengerti apa yang Kau mau. Sampai akhir di penghujung tahun ini kami didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan-Mu dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang Kau percayakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar firman-Mu, biar urapan-Mu tinggal di tengah kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Kita belajar firman sebentar dan saya berdoa tetap konsentrasi sebab hidup kita ini isinya adalah tanggung jawab tentang segala sesuatu yang Tuhan percayakan. Amin. Dalam segala hal. Saya berdoa nggak mengganggu yang di belakang ya, sambil menikmati khotbah, sambil menikmati live musik kan keren ya kan? Baru kali ini ya kan? Itu nggak bisa ditutup ya, suaranya bisa masuk. Saya di khotbah ini rada cerewet biasa. Tapi it's okay. Saudara-saudara yang terkasih dan Bapak Ibu semuanya, hidup kita itu sebenarnya berbicara tentang tanggung jawab atas segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam hal apapun. Masalah hidup, masalah uang, masalah pekerjaan, masalah apapun juga yang sampai hari ini Tuhan percayakan, suatu hari kita akan menghadap Tuhan dan mempertanggungjawabkannya. Jadi setiap orang sudah punya jatah masing-masing yang berbeda yang Tuhan tetapkan sebenarnya. Dan jatahnya Tuhan itu selalu besar. Kalau Tuhan bekerja, maunya bekerja dalam kehidupan kita membawa ke dalam kebesaran. Amin. Tapi maunya kita berada di posisi yang nyaman yang kita capai dan akhirnya kita sampai akhirnya nggak kemana-mana. Tapi Tuhan mau sesuatu yang besar. Kalau Tuhan sampai hari ini menyertai kita, Tuhan selalu pingin hidup kita tuh naik dari level satu ke level yang lain, dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain, dari hikmat, dari kepercayaan, dari berkatnya pun semakin besar. Katakan amin. Amin. Karena prinsip kerajaan Allah setia pada perkara kecil, Tuhan akan percayakan perkara yang lebih besar. Dimulainya dari hal yang kecil yang hari ini Tuhan percayakan dalam hidupmu. Jadi kita harusnya tidak bisa ngiri dengan orang lain. Kenapa orang lain lebih hebat dari saya? Kenapa orang lain kok dipercayakan lebih besar? Karena Tuhan percayakan sesuai dengan kemampuan kita. Semakin Bapak Ibu berikan kapasitas yang besar, jatahmu semakin besar. Tuhan melihat kapasitas kita. Ingat tentang apa yang ditulis di dalam Alkitab tentang perumpamaan, tentang talenta atau uang mina. Setiap orang punya jatah berbeda-beda sesuai dengan kemampuannya. Sama dengan hidup kita hari ini, apapun yang Tuhan percayakan dalam hidupmu, lakukan dengan setia, kerjakan dengan sepenuh hati, sebab dari sana Tuhan akan bawa ke dalam level kehidupan yang berbeda. Beresin dulu, biar everything's okay. Tetap fokus ke sini. Datang ibadah pun juga tetap tanggung jawab. Mau tanggung jawab dengerin saya atau otak-atik handphonemu, itu juga berbicara tentang tanggung jawab. Amin. Lalu setiap hari kita diperhadapkan dengan ribuan keputusan. Dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi itu banyak keputusan yang harus kita ambil. Dan keputusan kita harusnya sejalan seperti yang Tuhan mau. Dan kalau keputusan kita ambil sejalan seperti yang Tuhan mau, di ujungnya Tuhan pasti bawa ke dalam level kebesaran. Amin. Tuhan mau hidupmu berdampak lebih besar. Tuhan mau engkau menerima jatah yang lebih besar. Tuhan pingin pengaruhmu lebih besar. Tapi dimulai dengan segala sesuatu yang Tuhan percayakan. Jadi pemain musik ini juga orang yang luar biasa. Dia setia dengan apa yang Tuhan percayakan. Semakin dikembangkan skillnya, suatu hari dia bikin konser musik yang melebihi Don Moon atau Ren Kenolin. Amin. Harus dikembangkan kapasitasnya. Saya sebagai pendeta pun, saya tidak pernah puas dengan apa yang Tuhan percayakan sampai hari ini. Saya ingin dipercayakan yang lebih besar lagi, lebih besar lagi. Makanya dibutuhkan orang yang bisa dipercaya. Yang dipercaya satu nggak diapa-apain, ya akhirnya binasa. Yang dipercayakan 2 dikembangkan jadi 4. Yang dipercayakan 5 bisa dikembangkan jadi 10. Dan ujungnya dia dipercayakan mengelola 10 kota.
Berbicara tentang kepercayaan. Jadi orang Kristen harusnya tidak bisa ngiri dengan satu dan yang lain. Oh, dia lebih hebat, kok dia lebih besar? Ya tergantung kapasitasmu seperti apa hari ini. Kalau kerjanya hanya malas-malasan, nggak pernah koreksi diri, nggak pernah kembangkan kapasitas, ya dari tahun ke tahun tidak pernah berubah. Harusnya Desember ini kan lebih powerful dari Desember 2024. Betul apa enggak? Tapi kalau Desember hari ini, Desember tanggal berapa ini? 12 ini gak jauh beda dengan Desember 2024 tanggal 12 tahun yang lalu. Artinya ada yang salah yang perlu kita koreksi loh. Harusnya urapanmu lebih besar, hikmatmu lebih besar, pengaruhmu lebih besar, berkatmu pasti lebih besar. Amin. Amin. Tapi kalau kita ini sama terus dari tahun ke tahun, berarti ada yang salah dengan diri kita. Sama juga dengan bisnis. Yang pegang-pegang bisnis usaha ini dalam apapun juga ini. Kalau targetmu, omsetmu, terus apa lagi, proyekmu dari tahun ke tahun malah turun, berarti ada yang salah, perlu dikoreksi, betul apa enggak? Ya. Harusnya kemarin bangun apartemen, sekarang bangun yang apartemen kelasnya di grade A. Bangun perumahan biasa, perumahan yang lebih besar dan omset yang lebih besar lagi. Betul apa enggak? Tapi banyak orang puas dengan pencapaian dengan dirinya sendiri. Makanya hidup itu berbicara tentang tanggung jawab. Di Matius 20, kita baca firman sebentar ya. Ayat pertama, adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pergi, yang pagi-pagi benar, seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, yang menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Akhirnya dicari orang, dibaca seluruh perikop ini. Tapi kesepakatannya upah sedinar sehari. Ada yang kerja dari pagi sampai sore, upahnya sedinar sehari. Ada yang kerja tengah hari, upahnya sedinar sehari. Baru dipanggil setelah itu suruh selesai, baru kerja beberapa menit, upahnya tetap sedinar sehari. Berbicara tentang apa? Kan tanggung jawab. Masalahnya ketika kita dipercayakan, bisa tanggung jawab apa tidak? Kalau kita tidak bisa dipercaya, jatahmu bisa dikasih ke orang lain loh. Apapun itu namanya. Nah, banyak orang tidak bisa dipercaya Tuhan, finish well, finish strong sampai garis hidupnya. Akhirnya jatah yang besar yang Tuhan berikan harusnya sampai ke tangan kita, nggak sampai ke tangan kita. Ada contoh-contoh di dalam Alkitab yang orang ini harusnya terima jatah besar dari keturunannya, tapi ujung dari hidupnya gagal di tengah jalan. Saul, orang yang tidak bisa percaya. Padahal Tuhan punya ketetapan, keturunannya Saul, dia akan memerintah untuk Israel. Tapi Saulnya tidak bisa dipercaya. Tidak punya tanggung jawab. Akhirnya instan, surga gantikan orang yang bisa dipercaya dan available. Namanya Daud. Ada contoh lagi namanya Simpson. Harusnya sepanjang hidupnya jadi hakim yang powerful. Ini orang sejak lahirnya sudah diurapin Tuhan. Pilihan Tuhan. Keren nggak orang jadi dipilih Tuhan, diurapin Tuhan? Tapi kalau tidak bisa dipercaya, jatahnya dikasih ke orang lain loh. Kita ini kalau nggak bisa dipercaya dalam hal apapun, Tuhan kasih ke orang yang available. Sebab rencananya Tuhan, pekerjaannya Tuhan harus tetap berjalan. Harusnya pekerjaan itu manifestasi melalui kehidupan kita. Lewat tangan kita, lewat pikiran kita.